Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mau menghadiri kegiatan pada hari ini. Nah, kegiatan pada hari ini kita namakan dengan konseling kelompok. Adik-adik tahu tidak apa sih itu konseling kelompok atau pernah dengar? Belum ya. Baik, jadi dijelaskan sedikit mengenai apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang kita membahas masalah yang dihadapi bersamaan oleh adik-adik ini. Oke, paham? Paham. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Saya. Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah berdoanya sudah selesai. Untuk lebih efektif aja, makanya kita perkenalkan nama dulu. Mungkin adik-adik kalian sudah saling kenal, tapi ibu belum kenal satu nama kalian. Oke, jadi diperkenalkan nama dulu ya. Jadi perkenalkan nama Ibu Yulianti, kalian bisa panggil dengan Ibu Yulda. Ibu Yulda ini salah satu guru BK di SMA ini. Oke, mungkin langsung dari seperti saya. Perkenalkan, nama saya Yulianti. Perkenalkan, nama saya Suciandriani. Perkenalkan, nama saya Rizka Perkenalkan, nama saya Yulia Lagi. Perkenalkan, nama saya Yulia. Perkenalkan, nama saya Rizka. Perkenalkan, nama saya Yulda. Baik, semuanya sudah saling kenalan. Dan untuk mengekspresikan waktu, berhubung bicara tentang waktu, kita sepakati dulu durasi waktu yang kita butuhkan dalam kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Mungkin ada saran atau kita pakai waktu dalam bimbingan kelompok tadi gimana? Ya. Berarti kita butuh waktu 45 menit. Oke? Boleh? Boleh. Baik, jadi dijelaskan kembali apa itu konseling kelompok. Nah, jadi konseling kelompok itu kita membahas masalah-masalah yang sama yang telah dihadapi oleh adik-adik atau oleh anak-anak dengan dinamika kelompok ini. Oke, paham? Paham. Tapi sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, kalian tadi ini kurang semangat. Gimana kalau kita bikin dulu? Boleh? Boleh. Oke, baik. Jadi kita berdiri dulu. Jadi berikutnya itu misalnya kita butuh 2 orang dalam satu kegiatan. Misalnya saya contoh orang pertama tersebut dia misalnya saya sebut hewan monyet. Nah, saya bilang dia monyet, satu jempolnya, baru orang pertama mengeluarkan suara monyet itu bagaimana? Iya. Misalnya orang pertama saya bilang monyet, misalnya orang pertama. Nah, keluar suaranya. Jadi orang kedua yang terpilih itu gerakannya. Oke, baik. Baik, kita mulai. Ini untuk mengaji konsentrasi teman-teman adik-adik. Ya, anak-anak. Oke, kita mulai dari hewan kambing.
tadi pernah dengar rendahnya minat belajar apa tadi mengalami rendahnya minat belajar? Iya. Tapi jadi tahu apa sih itu minat belajar? Boleh mungkin angkat tangannya yang mau ingin menjawab? Saya, oke saya. Kalau dari saya pengalaman suka malas belajar. Malas belajar, oke deh. Kalau saya mengenai minat belajar lebih ke kayak keinginan sih, lebih apa keinginan untuk belajar begitu ya. Kalau minat kayak apa kesenangan gitu ya, kan ada terkadang kita senang sama mata pelajaran, ada juga yang tidak. Jadi minat itu lebih ke kesenangan dari diri sendiri. Baik, minat belajar kesenangan dari diri kita. Oke, mungkin ada anak-anak yang lain Kalau dari saya itu dari minat belajar itu karena saya belum punya motivasi kenapa saya harus belajar. Oh, tidak ada motivasi yang baik. Jadi yang tadi dikatakan itu sudah sangat benar. Jadi dijelaskan sedikit mengenai minat belajar. Nah, jadi minat belajar itu adalah ketika tidak ada dorongan dari diri kita untuk kita belajar. Jadi kalau kita mengalami sama minat belajar untuk tidak berarti ada dorongan dari dirinya kita. Tapi kalau misalnya tidak ada dorongan kayak tugas atau pelajaran, berarti itu bisa dinamakan dengan rendah minat dalam belajar. Oke, paham ya? Oke, mungkin ada tadi siapa semua yang pernah mengalami kurang rendahnya minat belajar? Boleh mungkin angkat tangan. 4 orang ya, yang 3 orang ini bagaimana? Semuanya minat. Oke. Kalau yang lain juga minat juga biasa aja. Bagian pelajaran Oke, baik. Berarti Kak Winda ini kurang fokus ya? Iya. Berarti ini juga kurang dalam minat pembelajaran. Oke, berarti ada 2 orang yang selalu minat dan ada 5 orang yang rendah minat dalam belajar. Oke, boleh mungkin diceritakan lebih detail lagi dari sebelah kanan saya. Lebih detail lagi seperti apa rendah minat belajar yang ada juga ada minat belajar dan pasti ya. Karena salah satu faktor itu karena gurunya menjelaskan ini kan sebuah dan caranya, terus cara dia belajar itu membosankan dan itu tidak tahu cara gaya belajar itu tidak tahu. Oke, berarti di kita itu tidak cocok sama guru yang kalau orangnya adik kita juga tidak tahu cara gaya belajarnya adik kita. Mungkin gaya belajar kita bahas di next time. Oke ya. Oke, lanjut. Kalau saya itu tidak minat belajar di mata pelajaran matematika. Saya tidak suka itu karena pelajarannya itu susah saya paham dan gurunya yang menjelaskan juga itu kayak tidak masuk, yang dijelaskan tidak masuk di otakku. Saya sudah tidak suka pelajarannya dan guru yang menjelaskan saya tidak suka, saya tidak paham. Jadi begitu ibu, saya tidak suka pelajaran. Berarti juga tidak suka sama pelajarannya, ditambah gurunya juga cara belajarnya tidak berkreasi. Iya. Oke, baik. Mungkin tadi awal boleh ceritakan lebih detail lagi. Saya ibu, kalau minat belajar itu rendahnya minat belajar mungkin karena ada berbagai faktor. Yang pertama faktor dari diri sendiri, terus ada faktor lingkungan. Kalau misalkan lingkungannya kayak misalkan saya berteman sama teman-teman yang kayak dia tuh biasanya setiap belajar kayak main-main di belakang, jadi saya biasa ikut-ikutan. Jadi biasanya minat belajarku langsung menurun begitu Bu. Kalau dari diri sendiri itu kayak misalkan belum memiliki motivasi belajar, kayak dari dorongan dari orang tua, kurangnya juga apa ya, mungkin dari diriku sendiri juga yang kurang memotivasi diriku sendiri untuk lebih minat lagi dalam belajar. Baik, berarti di awal ini memiliki 2 faktor ya yang mempengaruhi rendahnya minat belajar. Yang pertama itu faktor lingkungan, di mana
Si kaul ini selalu diberikan sama temannya, ya. Dan yang kedua yaitu faktor dari diri adik kaul yang kurang motivasi untuk bisa meminatkan diri dalam pembelajaran. Iya ya betul ya. Betul. Oke baik lanjut dari ini bagaimana? Kalau dari saya itu tadi kan saya bilang saya dari belajar karena kurang motivasi. Jadi sejauh ini yang memotivasi saya untuk belajar itu ya cuma teman-teman kayak banyak tugas gitu toh. Saya kerja kelompok dan kalau teman-teman sudah kerjakan tugasnya bisa pikir oh nanti saja karena saya pikir teman-teman sendiri belum kenapa sih harus kerja. Oh berarti ya di sini bergantungan teman-temannya ya. Oke baik terakhir lagi Linda. Kalau saya ibu, saya kurang minat belajar kan pertama tuh lingkungan kelasnya. Itu biasa di kelas tuh saya tidak nyaman dan banyak nyamuknya, banyak panas. Jadi saya tidak fokus sudah tadi kelas. Lalu juga yang bikin saya bikin bosan di kelas itu ini gurunya. Sebenarnya guru itu biasa bilangnya bagus juga, cuma suaranya itu terlalu kecil. Kan posisi kan saya duduk di barisan kedua dan depan. Itu tidak terdengar karena kan dia juga mengajar itu caranya dia hanya berduduk di meja guru, dia tidak kayak berduduk di depan pun jarang-jarang. Jadi saya langsung kurang minat terus belajar karena ini dorongan dorongan dari mana? Dari teman juga dia kadang-kadang dia bawa saya ke saya keluar begitu dan baru juga sama kayak Suci tadi bilang kurang motivasi juga saya. Berarti kurang minat pembelajaran adik Linda hadapi ini kompleks ya dari segi suasana, dari segi internalnya adik Linda, dari eksternalnya adik Linda dan dari guru pun. Berarti hampir semua ya. Baik mungkin dua adik yang selalu minat dalam pembelajaran boleh mungkin adik-adik memberikan tanggapan mengenai adik-adik yang rendah dengan dalam pembelajaran. Jangan ada tanggapan? Oke baik. Jika misalnya adik-adik ini merasa rendah minat belajar, adik-adik sadar tidak bahwa itu mempengaruhi ke depannya? Jadi mau tanya, apa pengaruh ketika adik-adik itu rendah minat dalam pembelajaran? Boleh mungkin dari sebelah kiri saya. Pengaruhnya itu ibu, itu yang pertama itu nilai itu kurang, dia kurang memuaskan. Baru juga kayak dikasih tugas itu dia menumpuk, baru stres, saya tidak tahu tugas mana dulu saya kerja. Berarti seperti prokrastinasi begitu ya, menunda pengerjaan tugas dan itu terdapat nilai. Ya. Oke baik lanjut tadi Suci. Kalau saya sama seperti juga tugasku jadi banyak bingung kerjakan yang mana dulu. Oke, bingung mengerjakan yang mana terlebih dahulu. Kalau di tahu? Kalau saya itu rendahnya sama sebetulnya pengaruhnya untuk saya itu kayak tinggalan beberapa pembelajaran kayak misalkan temanku sudah selesai tapi saya belum paham itu, jadi kayak ketinggalan saya tentang materi-materinya itu. Oh, ketinggalan ke materi-materinya. Oke, kalau tadi gimana? Pengaruhnya itu kalau sama saya karena kan tadi saya tidak suka belajar matematika, otomatis pengaruhnya itu nilai itu matematika rendah. Kemudian pengaruhnya itu salah satunya kayak teman saya sudah paham ini materinya, tapi saya karena tidak suka pelajaran itu saya ketinggalan dan saya tidak paham sama materi, jadi saya ketinggalan. Oke, baik. Berarti lebih ke sering ketinggalan mata pelajaran, materi-materinya. Oke, terakhir lagi ini juga nilai itu jadi menurun. Terus juga saya kalau dari tugas itu kadang tidak paham kalau jadwal benar kan guru itu jelaskan. Berarti tidak terlalu paham dengan materi yang dibawakan oleh guru yang kecocokannya itu ya. Tapi tadi ini kurang semangat. Gimana kalau kita tepuk konsentrasi lagi? Boleh nggak boleh? Boleh. Semua saya ya. Jadi tepuk konsentrasinya begini. Tepuk konsentrasi.
tentang dalam pelajaran. Apa yang adik-adik dilakukan supaya dia seperti itu, misalnya contohnya kayak adik Firza, dia tidak mengerti tentang suaranya kecil. Nah, langkah apa sih yang adik Firza lakukan supaya bisa mengerti atau memahami materi yang dipaparkan oleh ibu? Paham? Paham. Oke, boleh mungkin dari adik Munira dulu. Oke, langkah Iya. langkah yang saya ambil itu saya ikut masuk dan mungkin saya bisa bertanya sama teman-teman yang paham tentang mata pelajaran itu, jadi saya juga tidak ketinggalan ke depannya. Oh, jadi mengandalkan temannya. Ya, saya paham, saya paham kalau nggak punya menjelaskan. Oke, baik. Kalau saya ke depannya itu saya mau menegur gurunya kasih suaranya biar yang lain teman-temanku juga ada, karena yang kelas itu yang dengar suaranya di bawah itu cuma barisan di depan, yang lain di belakang tidak dengar. Jadi mungkin menegur gurunya kasih suaranya biar kita juga dengar yang di belakang, menegur gurunya. Oke, kalau ada Linda, Kalau saya mungkin sama dengan aku India, mungkin kasih tahu itu ibu tos saya mungkin kalau dia mengajar mungkin bisa kayak dia yang mendeteksi tempat saja, mungkin agak disipasi agar bisa suaranya. Lalu juga saya mungkin untuk kenyamanannya kami di kelas semua mungkin saya boleh ke kelas sekolah dan supaya jika kita kalau di ruang di kelas itu baik sekalinya dan supaya mungkin berikan tempat yang iya mungkin sama kita supaya kita juga dalam kelas nyaman juga, dan kalau kita baca dengan materi jadi apa yang bapak ibu guru sampaikan itu masuk juga dan kenal lingkungan kan. Oke, baik, terima kasih. Kalau di Cara mengatasi langkah apa depannya? kalau saya sih persiapan kemarin karena tadi kan bergantung sama temanku, mungkin saya lebih memikirkan juga apa ya, mungkin bukan yang menunggu temanku, jadi saya pikir kalau saya ada waktu luang saya selesaikan tugas yang lebih cepat saya ini. Oh ya, baik, sudah menunda lagi. Terakhir lagi Kalau langkah awal yang saya ingin ambil, yang pertama kan saya memiliki permasalahan lingkungan. Kalau misalkan teman-teman saya bermain, saya dari diri saya sendiri lagi untuk tidak ikut-ikutan. Terus tadi terkait motivasi belajar. Kalau terkait motivasi belajar, langkah yang saya mau ambil itu saya tidak perlu mencari motivasi belajar, tapi saya sendiri akan memotivasi diri sendiri untuk bisa lebih minat lagi dalam belajar. Itu sih langkahku. Oke, terima kasih. Baik, jadi belajar yang tadi rasakan ini sangat beragam dari segi guru, dari segi suasana kelas, dari segi teman maupun dari segi motivasi yang ada dalam diri adik-adik. Oke, baik. Adik-adik tahu juga nanti langkah apa yang adik-adik harus lakukan ke depannya. Nanti langkah itu jangan cuma dikatakan di sini ya, tapi adik-adik harus intensif juga, actionnya juga, supaya nanti adik-adik nilainya bisa bagus kembali. Oke ya? Oke, baik. Berhubung waktunya juga sudah mau habis, Ibu Hilda mau dengar dulu adik-adik menyampaikan pesan-pesannya selama mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Mungkin dari sebelah kanan juga dari pesan saya itu, saya sangat senang mengikuti konseling kelompok hari ini. Saya berharap kedepannya ada lagi. Saya juga bisa mengungkapkan apa yang saya rasa, terus pesan saya kita lebih semangat lagi masuk kelas dan belajar ujian tadi. Oke, terima kasih kalau adik Kalau pesan saya senang kesannya saya senang ketika di kelompok ini saya bisa mengetahui langkah-langkah dari teman-teman yang mengatasi minat belajar, kemudian cara masing-masing untuk mengatasi itu. Kalau pesan saya kita kalau Oke, baik, terima kasih kalau adik Munira. Oke, pesan saya untuk di konseling kelompok hari ini itu sangat bagus sekali, karena kan dari teman-teman juga ternyata
ada yang memiliki rendah minat belajar. Jadi saya juga bisa mengambil pelajaran dari mereka. Kemudian pesan saya, semoga kita ke depannya bisa lebih rajin untuk masuk kelas dan semangat untuk mengikuti pelajaran. Lanjut dari kau. Kalau saya untuk pesannya hari ini mengikuti konsen kelompok, konsen kelompok hari ini menurut saya sangat menyenangkan dan banyak pembelajaran yang bisa saya ambil dari permasalahan yang sama dengan yang saya alami. Terus untuk pesannya, semoga dari konsen kelompok kita hari ini ada perkembangan dari langkah yang ingin kita ambil. Oke, baik. Terima kasih. Saya untuk konsen kelompok hari ini sangat seru dan menyenangkan. Dan juga saya jadi tahu cara mengalami minat belajar dalam Oke, baik. Kalau diskusi, menurut saya konsen itu sangat menarik karena ternyata bukan hanya saya yang mengalami dan belajar. Terus misalnya itu semoga kita semua yang mengalami dan belajar supaya nanti lebih bermanfaat lagi untuk diri dan kalau saya kan senang ikuti kegiatan mencari kelompok karena kita salah satu pendapat, ada saran, ada motivasi tadi dan buat saya mudah-mudahan lagi kegiatan seperti ini. oke, baik. Terima kasih atas pesan dan pesan yang aku tadi sampaikan. Ibu juga berharap juga ke depannya konsen kelompok bukan berhenti sampai sini, tapi kita adakan 2 bulan waktu lagi, oke ya? Iya, Baik. Nah, sebelum kita tutup, para sahabatnya kita berdoa. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Adik-adik nanti tetap semangat untuk depannya, dan kalau menerapkannya jangan lupa, jangan cuma jadi omongan juga, harus jadi actionnya di depannya, oke ya? Baik, terakhir Ibu sudah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.